Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ana Kurnia Rahman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah partai politik dan pembubaran partai politik pada masa Orde Lama. Keberadaan partai politik di Indonesia dapat dilacak sejak masa penjajahan Belanda. Pada masa itu sudah mulai berkembang kekuatan-kekuatan politik dalam tahap pengelompokan yang diikuti dengan polarisasi, ekspansi, dan pelembagaan. Partai politik di Indonesia lahir bersamaan dengan tumbuhnya gerakan kebangsaan yang menandai era kebangkitan nasional. Berbagai organisasi modern muncul sebagai wadah pergerakan nasional untuk mencapai kemerdekaan. Walaupun pada awalnya berbagai organisasi tidak secara tegas menamakan dirinya sebagai partai politik, namun memiliki program-program dan aktivitas politik. Munculnya berbagai organisasi politik dapat dilihat dari sebagai hasil pendidikan modern saat diberlakukan kebijakan politik etis oleh pemerintah kolonial Belanda. Walaupun tujuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Belanda sebenarnya hanya memenuhi tuntutan kebutuhan administrasi dan birokrasi kolonial tingkat rendah, akan tetapi telah membangkitkan kesadaran kebangsaan dan cita-cita kemerdekaan melalui gerakan politik. Salah satu puncak perubahan pemerintahan kolonial Belanda adalah dibentuknya organisasi pada tahun 1916. Dewan ini pada awalnya hanya memiliki kekuasaan sebagai penasihat, bukan pembentuk undang-undang. Baru pada tahun 1925, berdasarkan Undang-Undang Tata Pemerintahan Hindia Belanda, organisasi ini memiliki kekuasaan mengajukan petisi, membahas undang-undang, dan menyetujuinya. Pada masa itu, hukum dasar yang berlaku di wilayah Hindia Belanda adalah Reglement 1985. Pasal 111 menyatakan bahwa perkumpulan-perkumpulan atau persediaan yang membicarakan soal pemerintahan atau yang membahayakan keamanan umum dilarang di Hindia Belanda. Pada tahun 1919, organisasi ini diganti menjadi Indisch Straatregeling atau IS pada tahun 1918 yang pada pasal 165 juga memuat larangan organisasi dan perkumpulan politik. Keberadaan kedua organisasi politik tersebut diikuti dengan munculnya berbagai organisasi partai politik. Partai-partai tersebut diantaranya adalah Indisch Partij atau IP, Insulit, kemudian ISDV, Partai Komunis Indonesia, Partai Nasional Indonesia, Partai Indonesia Raya, dan Gerakan Rakyat Indonesia. Selain sebagai berbagai partai politik, juga pernah terbentuk federasi organisasi-organisasi politik pada tahun 1927. Lahir Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia yang dibentuk oleh PNI, PSI, BU, Serikat Pasundan, Serikat Sumatera, dan Kaum Betawi. PPPKI merupakan suatu organisasi yang berupaya menyamakan arah aksi dan kerjasama dan menghindari perselisihan yang melemahkan aksi kebangsaan. Pada tahun 1939 terbentuklah Gabungan Politik Indonesia, yaitu GAPI. Salah satu tuntutan politik GAPI adalah pembentukan Parlemen Indonesia yang merupakan lembaga legislatif dengan model 2 kamar. Bahkan pada akhir Desember 1939, GAPI menyelenggarakan Kongres Rakyat Indonesia yang menggabungkan antara GAPI, MIAI, dan Persatuan Vakbonden Pegawai Negara. Partai-partai politik yang ada sebelum kemerdekaan tersebut tidak semuanya mendapat status badan hukum dari pemerintah kolonial Belanda. SI belum mendapatkan pengakuan sebagai badan hukum hingga 1923.
Demikian pula halnya dengan IP pada tanggal 4 Maret 1913, permohonannya ditolak oleh Gubernur Jenderal karena dipandang sebagai organisasi politik radikal dan mengguncang keamanan umum. Pembatasan dan pembubaran partai politik. Kehidupan partai politik Indonesia sebelum kemerdekaan melalui menurunnya setelah pada tahun 1930. Hal ini terjadi karena kebijakan represif yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda. Gubernur Jenderal B.C. de Jong 1931 dan AWL Gerda van Sterkenbosch 1936 menolak memberi pengakuan pada organisasi pergerakan nasionalis. Kebijakan represif tersebut didukung oleh ketentuan pasal 35, 36, 37, dan 38 IS yang memberikan hak eksorbitan kepada Gubernur Jenderal, yaitu wewenang mengasingkan orang yang dianggap membahayakan keamanan dan ketertiban. Partai politik secara ketat juga diawasi Politieke Inlichtingendienst atau Badan Intelijen Politik saat itu. Pada tahun 1935 dikeluarkanlah aturan BVV yang memberikan wewenang kepada Gubernur Jenderal sesudah mendengarkan pertimbangan Raad van Indië untuk menyatakan bahwa suatu perkumpulan bertentangan dengan ketertiban umum. Selain itu, Gubernur Jenderal juga dapat membatasi hak mengadakan pertemuan. Setiap pertemuan politik harus diberitahukan 5 hari sebelum dilaksanakannya kepada pejabat pemerintah setempat yang memiliki hak untuk melarang. Adanya aturan ini menurunkan aktivitas organisasi-organisasi politik. Di antaranya, partai-partai yang ada pada masa pemerintahan kolonial Belanda tersebut yang pernah dibubarkan adalah IP, PKI, dan PNI. Pembubaran partai-partai pada masa kolonial Belanda ini dilakukan pada saat aktivitas partai politik dianggap membahayakan pemerintah dan mengganggu stabilitas. Pada bulan Maret tahun 1913, setelah berkembangnya gagasan radikal dan aksi-aksi pemogokan dan boikot, terutama oleh Serikat Buruh Kereta Api, IP dinyatakan terlarang oleh pemerintah Hindia Belanda. 3 pendiri IP diasingkan. Pada awalnya mereka diasingkan ke luar Jawa, Dosdeker ke Kupang, Jipto Mangunkusumo ke Banda, dan Suwardi Soedjadiningrat ke Bangka. Ketiganya kemudian dialihkan ke Belanda. PKI dibubarkan karena melakukan pemberontakan pada 13 November tahun 1926 di Jakarta, disusul dengan aksi kekerasan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, serta di Sumatera Barat pada tanggal 1 Januari tahun 1927. Namun pemberontakan tersebut dapat ditangani pemerintah kolonial Belanda dan para pemimpin PKI melarikan diri ke luar negeri. Sebagian yang ditangkap dikenakan hukuman mati, penjara, atau dibuang ke Boven di Gul, Papua. Akibat pemberontakan tersebut, PKI dan salah satu organisasi bentukannya yaitu Serikat Rakyat pada 23 Maret 1928 dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang. PNI dibubarkan karena sikap konfrontatif yang dilakukannya, terutama oleh Soekarno. Larangan terhadap PNI mulai dikeluarkan pada 1927. Rangkaian peristiwa dilanjutkan dengan adanya larangan menjadi anggota PNI bagi anggota militer beserta keluarga dan pembantunya. Pada tanggal 29 Desember 1929 terjadi penangkapan terhadap tokoh-tokoh PNI, termasuk Soekarno. Pada 17 April 1931, Raad van Jesty menetapkan hukuman 4 tahun penjara bagi Soekarno, 2 tahun bagi Maskun, 1 tahun 8 bulan bagi Supriyadinata, dan 1 tahun 3 bulan bagi Gatot Mangkupraja, karena mereka dinyatakan bersalah telah ikut suatu perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan pemberontakan. Keputusan ini menurut
Pingoldido dapat diartikan sama halnya dengan menyatakan PNI sebagai partai terlarang sehingga dibubarkan. Pada akhirnya PNI secara resmi dibubarkan oleh Sutono, ketua saat itu, pada tanggal 11 November 1930. Sebagai penggantinya muncul Partai Pendidikan Nasional Indonesia yang didirikan pada akhir Desember 1933 di Yogyakarta. Partai politik di awal kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang yang salah satunya adalah keputusan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Indonesia. Di dalam Undang-Undang 1945 tidak terdapat pengaturan mengenai partai politik. Ketentuan yang terkait adalah pasal 28 yang menyatakan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Adanya pendapat yang menyatakan bahwa ketentuan tersebut belum memberikan jaminan konstitusional kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat baru ada jika sudah ditetapkan dengan undang-undang. Pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI menyelenggarakan rapat yang salah satunya adalah memutuskan untuk membentuk Partai Nasional Indonesia (PNI). Diharapkan menjadi partai tunggal atau partai negara dan sebagai pelopor dalam kehidupan bangsa Indonesia. Keputusan ini telah ditindaklanjuti dengan persiapan pembentukan Partai Nasional Indonesia di daerah-daerah. Namun, pada tanggal 31 Agustus 1945 dikeluarkan maklumat pemerintahan yang menunda segala aktivitas persiapan dan pembentukan PNI sebagai partai tunggal. Hal ini dimaksudkan untuk memusatkan perhatian dan tindakan ke dalam Komite Nasional karena kedudukannya yang dipandang sangat penting. Adanya gagasan partai tunggal tersebut sesuai dengan pandangan Soekarno sejak sebelum kemerdekaan. Soekarno telah mengemukakan perlunya partai pelopor melalui tulisan yang berjudul Mencapai Indonesia Merdeka pada tahun 1933. Soekarno berpendapat bahwa untuk mencapai masa aksi diperlukan adanya satu partai pelopor, tidak dua ataupun tiga, sebab jika lebih dari satu akan membingungkan massa. Selain itu, dalam pidato Presiden Soekarno menyampaikan keputusan PPKI pada tanggal 23 Agustus 1945, diantaranya dinyatakan sebagai berikut. Bangsaku, ada satu lagi yang penting, maha penting, yang harus kita kerjakan dengan segera. Ia membangun suatu partai yang menjadikan motor perjuangan rakyat dalam segala suasana dan lapangan, yaitu Partai Nasional Indonesia. Komite Nasional adalah suatu komite. Partai Nasional Indonesia adalah suatu partai komite diadakan untuk sementara waktu. Partai kita hajatkan pula terus sampai di masa yang akan datang. Menurut Mas Wadi Rauf, Soekarno adalah seorang yang anti sistem multi partai model barat dan sistem demokrasi parlementer. Partai politik dianggap memperlemah perjuangan terhadap penjajahan dan usaha mengisi kemerdekaan partai politik merupakan sebuah keputusan. Maklumat pemerintahan pada tanggal 3 November 1945. Pandangan Soekarno mengenai partai tunggal berlawanan dengan pandangan Syahir yang menentang konsep kepartaian monolitik karena akan lebih banyak menjadi alat untuk mengontrol dan mendisiplinkan perbedaan pendapat. Pandangan ini dalam berkembangannya mempengaruhi usulan BPKNIP di mana Syahir menjadi ketua. Dalam pengumuman Badan Pekerja Komite Nasional nomor 3 disebutkan bahwa pembentukan suatu partai, yaitu Partai Nasional Indonesia,
Pada saat itu memang diperlukan untuk mempersatukan segala aliran dalam masyarakat guna mempertahankan negara. Namun yang dapat memenuhi keperluan tersebut adalah Komite Nasional. Dengan kata lain, Komite Nasional lah yang mempersatukan berbagai aliran yang berbeda. Apalagi suatu berubah menjadi Badan Perwakilan Rakyat sejak 16 Oktober 1945. Mengingat hal tersebut dan sesuai dengan semangat menjunjung asas demokrasi, diusulkan untuk memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mendirikan partai politik. Dengan adanya partai politik, akan memudahkan memperkiraan kekuatan perjuangan serta meminta pertanggungjawaban atas pemimpinannya. Bagian pengumuman Badan Pekerja Komite Nasional yang mengusulkan pembentukan partai politik adalah sebagai berikut. Pada tanggal 3 November 1945, atas usulan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, BPKNIP, pemerintah mengeluarkan maklumat yang menyatakan bahwa pemerintah menyukai berdirinya partai-partai politik terkait dengan akan segeranya diselenggarakan pemilihan umum. Maklumat ini ditandatangani oleh Wakil Presiden karena pada saat itu Presiden Soekarno sedang mengadakan kunjungan ke luar negeri. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.